Selamat pagi, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita kembali dipertemukan di dalam persekutuan doa pagi pada pagi hari ini. Mari kita awali dengan bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 392. Ku berbahagia. Kita menyanyikannya bersama dengan anak-anak terkasih dari Sound of Gading Indah. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan damai besertaku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau Allah yang maha hadir. Oleh karena itu kami percaya saat ini sekalipun kami ada di tempat masing-masing, terpisah oleh jarak dan ruang, tetapi Engkau ada bersama dengan setiap kami, bahkan mempersatukan kami dalam persekutuan doa pada pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan membaca, mendengar, dan merefleksikan kebenaran firman Tuhan, maka mampukan kami untuk dengan gembira kami menyambut kehadiran dan karya Roh Penolong, yaitu Roh Kudus, yang sudah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus. Dialah roh kebenaran yang membawa kami pada kebenaran-Mu, sehingga kami dimampukan untuk makin mengerti
kebenaran firman Tuhan serta melakukannya. Kami menyerahkan rangkaian persekutuan doa pagi pada saat ini hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, tema kita dalam persekutuan doa pagi saat ini, this too shall pass. Ini pun akan berlalu. Nah, untuk itu saya mengajak kita bersama-sama memperhatikan teks dari kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 11 yang mempersaksikan demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk ketawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikian Ibu Bapak, Saudara-saudara, apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian kitab Pengkhotbah ini. Maka berbahagialah setiap orang yang dengan kesungguhan mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya. Amin. Adalah seorang raja yang memerintah sebuah kerajaan besar. Raja itu kaya raya, tapi tentu bukan tidak punya masalah. Nah, untuk membantunya mengatasi masalah-masalah yang terjadi, yang dihadapi, raja punya sekelompok orang bijak yang menjadi semacam dewan penasihatnya. Satu kali raja mengumpulkan dewan penasehatnya itu. Dia berkata, "Selama ini kalian ada bersamaku. Kalau aku ada persoalan, dengan mudah aku bisa meminta nasihat kalian. Namun, kalian kan tidak selalu akan ada bersamaku. Maka aku minta kalian menyiapkan sebuah mantera yang dapat aku gunakan untuk menolongku di segala keadaan di setiap situasi. Mantera itu harus singkat, mudah diingat, dan menjawab semua persoalan." Tentu para anggota dewan penasehat ini sakit kepala mendengar permohonan raja.
Bagaimana mungkin bisa menciptakan sebuah mantera seperti yang dimaksudkan raja itu? Tapi tidak ada pilihan, maka mereka meminta waktu 1 minggu untuk menunaikan tugas yang diminta untuk mereka lakukan oleh sang raja. Seminggu bagi sang raja seperti setahun, lama sekali. Tapi bagi para orang bijak yang bergumul, bekerja keras, tukar pikiran untuk mewujudkan keinginan raja, seminggu terasa sangat cepat. 1 hari hanya terasa seperti beberapa jam saja. Akhirnya tibalah waktu yang telah disepakati. Raja berdebar menantikan hasil pergumulan dewan penasehatnya itu. Penasehat yang paling senior menghampiri raja. Dia memberikan sebuah kotak kecil. Ketika raja membuka kotak itu, dilihatnya ada sebuah cincin besi, polos, tidak berhiaskan apapun. Melihat itu, raja marah. Hampir saja ia melemparkan cincin besi itu. Apa kalian sengaja mau menghina aku? Aku memiliki ratusan cincin emas bertatahkan aneka batu mulia. Dan sekarang kalian memberikan cincin besi yang jelek ini. Apa maksud kalian? Apa kalian sudah bosan hidup? Paduka raja, janganlah melihat cincin besi yang buruk rupa itu. Pada bagian dalam cincin itu, kami sudah mengukir 1 kalimat sesuai dengan permintaan Baginda. Tapi Baginda hanya boleh membacanya pada saat di mana Baginda benar-benar tidak punya jalan keluar dari kesulitan yang Baginda hadapi dan kami tidak ada bersama Baginda. Kalau Baginda percaya pada kami, ikutilah apa yang kami katakan ini. Sekalipun hatinya mangkel, tetapi karena raja percaya, maka ia pun mengenakan cincin itu. 1 kali terjadilah peperangan karena negara tetangga menyerang kerajaan mereka. Dengan gagah berani raja memimpin pasukannya untuk melawan, membela kerajaan mereka. Apa daya pasukan musuh terlalu kuat. Raja dan pasukannya terpukul mundur sampai di sebuah bukit. Tidak ada jalan keluar. Saat itulah raja teringat pada cincin yang dikenakannya yang dulu diberikan oleh dewan penasehatnya. Raja melepaskan cincin itu dari jarinya. Ia membaca apa yang terukir di bagian dalam cincin. Di situ tertulis, "This too shall pass." Ini pun akan berlalu. Raja termenung memikirkan makna kalimat singkat itu. Berulang dia membacanya, lalu pikirannya mulai terbuka. Dalam hati dia berkata, "Beberapa waktu lalu aku adalah seorang raja besar, aku memiliki segalanya. Namun semua sepertinya akan berlalu. Sekarang aku dan sisa pasukanku dikejar tentara musuh. This too shall pass." Ini pun akan berlalu. Berulang raja menyebutkan kalimat itu. Kemudian wajahnya mulai berubah menjadi tenang. Dalam hatinya ia berkata, situasi
keadaan ini pun akan berlalu. Ketika hatinya dipenuhi ketenangan, maka pikirannya seolah diterangi. Raja menemukan taktik yang jitu untuk melawan pasukan musuh. Singkat cerita, raja dan pasukannya berhasil bangkit, bahkan mengalahkan pasukan musuh. Oh, penduduk menyambut dengan sorak-sorai kepulangan raja dan pasukannya ke ibu kota. Ketika dielulukan seperti itu, dalam hatinya raja sempat berkata, memang aku raja yang hebat, tak terkalahkan. Namun seketika itu juga ia teringat pada tulisan dalam cincin yang dikenakannya. This too shall pass. Ini pun akan berlalu. Maka masuklah ia ke dalam ibu kota dengan segala kerendahan hati. Sejak saat itu sikap raja berubah. Ia tidak pernah lagi kehilangan damai sejahtera dalam dirinya. Pada hari-hari yang menjengkelkan, ketika menghadapi hal yang mengecewakan, mendukakan, raja mengatakan pada dirinya sendiri, "This too shall pass." Ini pun akan berlalu. Lalu ia menjadi tenang dan kedamaian memenuhi hati serta pikirannya. Ketika ia mengalami hal-hal yang menggembirakan, yang menyukakan hati, ia juga berkata pada dirinya sendiri, ini pun akan berlalu. This too shall pass. Dan ia terlepas dari kemelekatan pada semua itu. Ibu bapak saudara yang terkasih, bukankah itu juga yang mau dinyatakan oleh pengkhotbah dalam teks yang kita baca tadi? Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bukankah memang itu yang kita temui dalam kenyataan hidup? Apapun juga akan berlalu. Segalanya silih berganti. Ayat 2 sampai dengan ayat 8 melukiskan pasangan-pasangan situasi yang berlawanan. Lahir, mati, menanam, mencabut, dan yang seterusnya. Umumnya kita lebih suka pada situasi yang menurut kita positif, yang bagi kita menyenangkan hati dan yang sejenisnya. Lalu ketika kita harus menghadapi hal yang bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan, maka kita bersusah hati karena kita enggan melepaskan apa yang menyenangkan hati kita itu. Cerita kita mengajak kita untuk membebaskan diri dari kemelekatan hati pada apapun juga. Entah yang menyukakan, entah yang menyedihkan atau mengecewakan. This too shall pass. Ini pun akan berlalu. Tapi tentu teks Alkitab lebih dari sekedar kisah inspiratif tadi. Bukan sekedar mengajak kita punya pola pikir yang bebas dari segala kemelekatan. Tapi justru mengajak kita untuk melekatkan hati pada sumber hidup yang membuat kita bisa terbebas dari kemelekatan pada hal yang lain. Ayat 11 mengatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kalau kita mengamini teks ini, maka kita juga percaya bahwa benar Tuhan Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus
membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Oleh karena itu, Allah tidak akan membiarkan kita sendirian. Nah, justru karena kita tidak dapat menyelami pekerjaan yang Allah lakukan, maka kita mau terus melekat hanya kepada Dia. Memohon agar dalam ketidakmampuan kita untuk memahami keutuhan karya Allah, kita tetap dimampukan untuk tidak meragukan kasih-Nya. This too shall pass, but God's love stays still. Ini pun akan berlalu, namun kasih Allah tinggal tetap. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam kenyataan hidup, kami selalu bisa berhadapan dengan situasi, mengalami keadaan yang tidak cocok, yang tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, dengan apa yang kami inginkan. Ya Bapa, ketika situasi seperti itu terjadi, tolong kami supaya kami tidak berputus asa. Kami tetap punya pengharapan di dalam-Mu bahwa situasi yang buruk itu akan berlalu. Tapi juga manakala kami mengalami hal yang menyenangkan, yang menyukakan hati, teguhkan kami supaya kami tidak terbenam di dalam kesukaan itu. Lalu hati kami jadi melekat pada apa yang menyukakan hati kami itu. Tolong kami di dalam ketidakmampuan kami untuk memahami keutuhan karya-Mu dalam hidup ini. Kami tetap dimampukan untuk tidak meragukan kasih-Mu kepada kami. Kasih-Mu yang terus menyertai kami di dalam segala keadaan, sehingga kami bisa dengan sukacita mengatakan, bersama-Mu Bapa, segala hal dapat kami hadapi. Maka dengan keyakinan seperti itu, kami juga terus berdoa untuk orang-orang yang menjadi korban pandemi yang masih melanda ini, baik yang langsung terpapar oleh COVID-19 dan yang karenanya harus menjalani perawatan entah lewat isolasi mandiri ataupun bahkan sampai dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau tahu situasi hati, pikiran orang-orang yang harus menjalani isolasi seperti itu. Ada kesepian, mungkin juga ada kekhawatiran, kecemasan. Maka Tuhan, kiranya Engkau yang boleh meneguhkan iman, pengharapan mereka tetap kepada Tuhan. Meyakini, bahkan mengalami bahwa Tuhan tidak tinggalkan mereka. Tuhan yang mengangkat segala pikiran dan perasaan negatif yang mungkin ada, Tuhan gantikan dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang daripada-Mu, sehingga situasi hati, pikiran yang seperti itu mempercepat proses pemulihan kesehatan mereka. Tuhan, Engkau jugalah yang tentu berkenan menguduskan, menyempurnakan obat-obat, vitamin, makanan, minuman yang mereka asup, sehingga melalui semuanya mereka beroleh kekuatan tubuh yang cukup untuk melawan serangan dari virus yang merongrong ini. Engkau juga ya Bapa yang berkati, peliharakan setiap keluarga dari orang-orang yang harus
menjalani isolasi ini. Tuhan yang lindungi, Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, khususnya dari paparan virus yang sangat cepat menular ini. Engkau juga yang cukupkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka pengobatan, perawatan yang dilakukan. Demikian juga halnya kami memohonkan bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh karena berbagai penyakit yang lain, ataupun karena usia yang semakin bertambah. Tangan kasih Tuhan yang kiranya terus menopang, yang terus menjamah mereka, sehingga dapat tetap menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan dengan penuh sukacita. Sekiranya ada juga sebagian anggota masyarakat yang mengalami kesesakan karena dampak dari pandemi di bidang perekonomian, Tuhan kiranya Engkau jugalah yang berkenan memakai pihak-pihak lain yang punya kemampuan untuk memberi jalan keluar sebagai alat yang hidup dalam tangan Tuhan, guna menyatakan kasih dan kepedulian Tuhan bagi mereka yang ada di dalam kesesakan ini. Kami juga berdoa ya Bapa, sekiranya ada wilayah-wilayah, daerah-daerah yang mengalami kesulitan karena perubahan-perubahan alam, cuaca yang menimbulkan berbagai dampak, entah itu banjir, entah itu gempa bumi, dan seterusnya. Kami percaya bahwa Engkau tidak tinggal diam, Engkau juga yang memampukan pemerintah baik pusat maupun daerah, tapi juga lembaga-lembaga lain untuk berperan serta dalam mengatasi situasi yang menyesakan itu. Ya Bapa, kami berdoa bagi gerejamu agar dengan setia gerejamu termasuk jemaat GKI Gading Indah bertekun di dalam mengemban tugas panggilan yang Tuhan percayakan untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah lewat perbuatan, lewat karya, lewat kata, di dalam keberadaannya sebagai gereja, baik melalui hidup pribadi para anggota, keluarga-keluarga, tapi juga sebagai persekutuan jemaat Tuhan. Ya Bapa, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu penutup Bersamamu Bapa. Kita menyanyikannya bersama dengan virtual vocal group dari FOS dan sahabat-sahabat beberapa pendeta Gereja Kristen Sumba. Bersamamu Bapa.
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, melewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Demikian Ibu Bapak Saudara-saudara, persekutuan doa pagi pada saat ini. Mari kita melanjutkan perjalanan hidup kita dengan serba kemungkinan tentang apa yang akan terjadi. Tapi kita menjalaninya dengan kepercayaan yang penuh, dengan pengharapan yang penuh kepada Dia, Tuhan yang mengasihi kita. Arahkan hati saudara pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.